Yuk, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nedwin. Hari ini hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023. Hari pekan yang menarik karena di hari ini adalah hari yang mungkin mendekati dengan akhir bulan. Besok itu sudah akhir bulan. Biasanya teman-teman startupers, ya, para pengusaha dan entrepreneur usaha rintisan biasanya cukup disibukkan nih gitu ya, dengan mungkin closing, mungkin dengan check and balance, hitung-hitungan lah. Nah, tapi mungkin kali ini saya mau sedikit mengajak teman-teman nih menyelami dunia konseptual dari startup itu. Karena kita lihat kalau dulu startup itu sangat terkenal mendisrupsi, ternyata sekarang terdisrupsi sendiri dengan kondisi yang tidak bisa diprediksi gitu ya, kondisi yang abnormal seperti pandemi gitu ya, yang kemudian ke endemi sekarang. Ini cukup merubah apa istilahnya, cukup merubah banyak sekali logics ya dari para pengusaha dan entrepreneur muda kita, terutama di beberapa produk-produk teknologi gitu ya. Nah, yang sangat lekat dengan hal ini itu adalah kalau kita melihat kembali kondisi startup di pusatnya, yaitu di mana, di Silicon Valley ya. Silicon Valley ini adalah memang ya, kita harus akui bahwa dari situlah startup pertama kali ada gitu ya. Dan memang Indonesia ini salah satu negara yang mengadopsi banyak pemikiran dan konsep-konsep bisnis, model-model bisnis yang ada di Silicon Valley. Itu mau diakui atau enggak gitu ya. Teman-teman mungkin yang tahu gitu ya, sangat identik gitu ya, dengan produk-produk dari Silicon Valley seperti Google, kemudian Tesla, OpenAI, iPhone, itu macam-macam, itu dari sana semua. Nah, sehingga mereka menjadi semacam barometer gitu ya, jadi semacam barometer kita dalam menjalani bisnis startup. Nah, startup sendiri di Indonesia itu di bawah Kemenkop dan UMKM ya, Kementerian Ekonomi, Koperasi dan UMKM. Industri kreatif juga menaungi, dan saya kira ini menarik karena neraca dagang kita dan juga pengembalian atau return dari transaksi digital kita cukup tinggi ya, dan memberikan kontribusi ke GDP kita, gross domestic product kita, dengan persentase yang cukup signifikan ya. Ini menarik sekali. Nah, saya mencoba untuk menggelitik gitu ya, rasa penasaran teman-teman ya, dan pemikiran teman-teman semua yang berada di dunia startup ini, untuk kemudian melihat kembali seperti apa sebetulnya strategi-strategi para pemikir dari Silicon Valley gitu ya. Mungkin kalau kita melihat pemikiran-pemikiran yang berasal dari para pebisnis sukses di Silicon Valley ya, katakanlah seperti Tim Cook gitu ya, atau Bill Gates gitu, yang era lama, atau mungkin era baru gitu ya, seperti misalnya Masayoshi Son misalnya ya. Kemudian misalnya ada banyak sekali, atau mungkin pemikiran lama dari para pemain otomotif misalnya seperti Gai Kawasaki, kemudian dari para pemain otomotif yang sudah cukup dikenal, yaitu saya kira memiliki
pendekatan masing-masing. Maka saya coba untuk membawa kembali, menyegarkan kembali ke dua teori penting atau dua konsep penting di dalam startup, dan dua-duanya ini dari Silicon Valley gitu. Cuman yang satu dari sisi riset atau peneliti, yang satu dari sisi praktisi ya. Saya kira dua-duanya ini bisa kita combine, karena kita tahu sendiri Silicon Valley juga diguncang dengan kondisi VUCA tadi, volatile ya, sifatnya volatile, kemudian uncertain, kompleks, dan ambigu gitu ya. Jadi perlu kita kaji lagi sebetulnya secara genealogis gitu ya, pemikiran dasar, pemikiran awal dari Silicon Valley di era kontemporer atau di era modern saat ini ya. Oke. Karena kalau kita melihat ya, secara umum ini ya, berita-berita dari Silicon Valley ya cukup mengejutkan juga, bagaimana Silicon Valley Bank gitu bisa kolaps gitu ya. Kemudian mungkin kalau kita melihat kasus-kasus seperti kasusnya Elizabeth Holmes ya, dengan Theranos, atau case-nya OneCoin gitu ya, case-case lain ya yang ya, dan juga tentunya beberapa startup yang mulai berguguran gitu ya, startup baru yang mungkin sudah dapat pendanaan gitu dari Y Combinator gitu ya. Ya, Y Combinator ini kan memang banyak sekali jadi venture capital gitu ya. Jadi perusahaan venture capital yang memberikan banyak suntikan dana ke startup yang mungkin kedepannya ini sangat potensial gitu ya. Walaupun kita tahu memang startup itu tidak selalu dapat untung dari pendapatan atau penjualan atau transaksi, tapi dia dapat untung banyak sebenarnya dari IPO-nya gitu ya, initial public offering. Kemudian kalau dia sudah IPO gitu ya, kemudian dari investor, kemudian dari tentunya other income yang lain, yang sebetulnya ini tidak betul-betul dari produk itu sendiri gitu ya. Bahkan ada juga yang mengatakan satu perusahaan makanan cepat saji yang ternyata dia adalah sebuah bank gitu ya. Ya itu secara other income-nya sebetulnya tidak bisa juga, karena kan orang membuat usaha itu kan ada izin ya, ada ini skopnya, ini lingkup usahanya ini di mana kan begitu ya, sehingga tidak bisa juga dikatakan begitu. Mosok perusahaan makanan cepat saji kok ternyata bank ya. Itu hanya pintar-pintarnya mereka memutar sirkulasi keuangannya, jadi cash flow-nya itu diatur. Saya kira ini bisa juga di apply-kan atau bisa diimplementasikan, diterapkan di perusahaan para startuper kita gitu, bahwa ya memang uang itu bisa diputar gitu ya, subsidi silang, kemudian apa istilahnya, excavating value gitu ya, nilai yang bisa menggali nilai lainnya, valuasi dan lain sebagainya. Oke, maka hari ini saya akan terfokus untuk membahas dua konsep utama di dalam arus pemikiran yang berkembang terkait bisnis startup di Silicon Valley. Oke. Sekarang kita bicara tentang Eric Rice ya. Eric Rice ini seorang pakar startup ya, pernah membuat buku judulnya The Lean Startup ya. Yang menceritakan tentang bagaimana entrepreneur startup itu, atau pengusaha rintisan ya, entrepreneur usaha rintisan itu bisa melakukan pendekatan yang inovatif sekaligus efisien. Nah, itu yang disampaikan oleh Rice ya, si Eric Rice ini dalam bukunya The Lean Startup. Ada satu konsep menarik yang ditawarkan sama dia di situ. Yang pertama adalah mengenai BML, yaitu Build, Measure, dan Learn ya. Ini sangat
sering sekali disampaikan oleh Eric Rice itu dalam bukunya tersebut, bahwa fokus pada model bisnis ala lean startup itu adalah langsung melakukan pengujian terhadap hipotesa produk ya, atau asumsi awal bahwa produk ini akan berhasil, itu dia langsung uji sebelum membuat produksi massal gitu. Jadi atau komersial gitu ya. Jadi ya ada inisial ya, ada fase inisial, ada komersial, tapi sebelum inisial ini betul-betul dia memfokuskan pada R&D-nya. Salah satu kekuatan startup adalah ketika dia secara research and development itu berjalan dengan sesuai harapan gitu ya. Artinya semua hipotesa yang menyatakan bahwa produk ini akan berhasil di pasar itu terbukti begitu ya, dan teruji, sehingga alih-alih si pengusaha ini mengeluarkan sumber daya yang sangat besar, misalnya sumber daya keuangan dan sumber daya SDM gitu ya yang besar, maka sebelum dilakukan itu dilakukan dulu pengujiannya, langsung diteskan. Nah begitu ya, jadi ada prototipe yang diteskan. Ini yang sering kita kenal sebagai uji alfa, uji beta, dan uji gamma itu ya, pengujian ABC testing, alfa beta lah ya. Nah jadi alfa itu adalah pengujian produk di penelitinya, beta itu di orang dalamnya, jadi manajemen gitu ya, karyawan dan stakeholder internal dari perusahaan. Lalu pengujian gamma itu adalah user. Jadi melakukan pengujian seperti itu dengan iterasi yang berkelanjutan. Iterasi yang berkelanjutan itu adalah pengujian yang terus menerus ya, continuous gitu ya. Karena pasar ini berubah, maka harus dipastikan bahwa produk ini selalu selaras dengan demand atau kebutuhan di market begitu, market demand. Nah, jadi itu intinya. Jadi dia harus melakukan continuous research dan sekaligus developmentnya, tetapi menggunakan pendekatan yang inovatif ya, dan iterasi yang berkelanjutan atau sustainable atau continuous iteration. Jadi iteratif sifatnya, jadi berkelanjutan gitu. Ini akan menentukan keberlangsungan produk itu ke depan gitu ya. Sehingga kalau kita melihat kondisi seperti sekarang, bisa dipastikan bahwa tidak semua produk itu bisa memiliki kelangsungan hidup yang panjang ya. Rata-rata setelah ada pandemi kemarin itu cukup menghantam begitu ya, secara psikologis, baik itu market, konsumen maupun produsen begitu. Sehingga saya kira lean startup ini akan menjawab itu. Jadi dia build dulu, measure, dan learn. Hanya ada learn atau lesson learn ya, ada pelajaran yang bisa diambil dari berbisnis itu apa. Ini yang didokumentasikan, kemudian dijadikan referensi ke depan untuk memperbaiki pola-pola dan model bisnis untuk kalangan startup ya. Oke. Nah kemudian salah satu pandangan lain dari seorang pakar yang juga praktisi ya, kalau tadi kita lihat Eric Rice itu adalah murni peneliti ya, jadi dia dari kalangan akademis gitu. Nah yang sementara yang satu ini namanya Peter Thiel, itu adalah salah satu dari PayPal Mafia ya. Teman-teman gak pernah dengar PayPal Mafia? Itu para founder yang dulu dari PayPal, kemudian setelah PayPal diakuisisi, mereka kemudian menjadi para pendekar startup di Silicon Valley.
itu ada banyak sekali ya. Kalau dengar Elon Musk, ya itu PayPal Mafia juga. Terus ada lagi siapa itu, pendiri WeWork gitu ya. Kemudian salah satunya Peter Thiel ini. Jadi Peter Thiel termasuk praktisi yang sudah lama ya, dan sekarang dia kadang jadi konsultan advisor di beberapa startup di Silicon Valley. Nah, apa yang disampaikan si Peter ini di dalam bukunya yang berjudul From Zero to One, nah ini menarik, From Zero to One adalah bahwa dia cara berpikirnya lebih ekstrim lagi daripada si Eric Rice tadi ya. Jadi kalau Eric Rice tadi lebih berfokus kepada pengelolaan produknya dan keberlangsungan gitu, maka Peter Thiel ini lebih menyeluruh, lebih holistik, dan memaparkan poin-poin penting bagaimana agar usaha dan bisnis ini tetap berjalan di situasi yang VUCA seperti sekarang. VUCA itu volatile ya, tidak menentu, uncertain, ambigu, dan ya semacam itulah, kompleks gitu ya. Nah, itulah mengapa Peter Thiel kemudian memberikan ya, banyak sekali wejangan dan nasihat gitu ke para startup dalam bukunya yang berjudul From Zero to One tadi. Poin-poin penting yang bisa saya sampaikan dari buku itu adalah bahwa saya kira Peter Thiel ini adalah orang pertama yang menyatakan secara langsung bahwa kalau you mau menang dalam bisnis startup, maka lakukanlah monopoli. Jadi strategi memonopoli ya. Ini sedikit berbeda dengan hukum ekonomi di mana ada praktek market yang oligopolistik, ada yang monopolistik kan gitu ya. Tapi Peter Thiel ini langsung betul-betul menyatakan bahwa kalau you mau menang dan kemenanganmu ini lama dan akan menang terus begitu ya, maka lakukanlah monopoli. Itu. Jadi dia menyarankan lakukanlah monopoli bisnis. Jadi pegang kendali terhadap pasar itu dengan membuat produk atau layanan yang betul-betul depend sama produk Anda, itu intinya. Kemudian pendekatan lain yang dilakukan adalah buat semacam competitive advantage atau keunggulan bersaing agar bisa menentukan posisi ekonomis produk ya di dalam market ini. Sehingga apa? Sehingga kompetitor akan berpikir ulang untuk berdarah-darah bersaing dengan Anda, atau biasa disebut sebagai red ocean strategi. Nah, Peter Thiel saya kira tidak melihat apakah itu red ocean atau blue ocean untuk strategi pasarnya, tetapi dia lebih ke pokoknya kalau you mau menang ya you monopoli kan gitu. Kalau mau terus dipakai ya harus punya competitive advantage gitu kan. Kalau mau unik dan berbeda dan selalu memiliki ciri khas yang diingat atau positioning ya di mindset para customer atau para user, maka lakukanlah propaganda gitu ya, propaganda produk, propaganda lingkungan agar mengarah ke produk Anda gitu ya. Dan tentunya gunakan juga pendekatan teknologi untuk menginovasi produk Anda. Nah, ini menarik sekali. Ada semacam pemikiran radikal gitu ya di dalam konsepnya si Peter Thiel ini, dan kita tahu memang Peter Thiel ini investor yang luar biasa ya. Kalau kita bicara dunia investment di Silicon Valley itu kan banyak nama besar ya, seperti ya Warren Buffett pasti ya, tapi nama-nama besar seperti Cathie Wood, kemudian Ray Dalio itu luar biasa. Nah, Peter Thiel ini termasuk generasi baru, generasi era startupnya Silicon Valley baru yang cukup agresif beberapa tahun terakhir ini ya, dan dia cukup sukses gitu ya. Itu. Jadi saya kira menarik.
untuk mengkaji ini ya. Nanti teman-teman silahkan putuskan saja mau ke arah mana gitu ya, apakah cenderung ke Peter Thiel-nya atau cenderung ke Eric Rice dengan Lean Startup ya. Karena kita lihat Peter Thiel itu lebih pragmatis ya, dan lebih agresif gitu ya dari sisi pemikiran. Dan ada satu quote, ada satu statement dari Peter yang menarik, yaitu bahwa dia menyatakan bahwa Anda harus punya fondasi yang kokoh untuk bisa memanajemen resiko, untuk bisa mengelola resiko menghadapi para pesaing gitu. Dan ini sangat relevan ya dengan hari ini, dimana kita lihat banyak sekali produk-produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia yang entah bagaimana kenapa harganya bisa sangat murah sekali, dan kadang justru di bawah harga pasaran kita gitu kan. Terutama di area retail gitu ya, kemudian di area end user gitu ya, fast moving consumer goods semacam itu. Dan tentunya di bidang teknologi juga ya, kita lihat sekarang bagaimana para pemain online retail, marketplace gitu saling berkompetisi gitu ya. Apalagi adanya disrupsi saat ini ya, banyak sekali disrupsi terutama nih dari TikTok Shop itu kan cukup disruptif saya kira ya. Jadi marketplace yang dulunya orang itu sangat terfokus kepada marketplace konvensional yang mungkin ya dalam kurun waktu 4-5 tahun itu cukup merajai di Indonesia, sekarang terdisrupsi dengan penggunaan aplikasi sosmed yang juga menginkludkan shopnya atau retailnya di situ atau marketplace-nya di situ. Ini teman-teman hati-hati, saya kira ini juga tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah yang harus memastikan bahwa sebuah produk teknologi itu harus dipastikan betul apakah dia itu ditujukan untuk bisnis retail, untuk marketplace, ataukah untuk sosmed saja, atau hanya untuk aktualisasi diri saja atau bagaimana. Kan banyak sekali ya model-model monetization atau monetisasi yang bisa dilakukan di aplikasi, di sosmed dan semacamnya, tanpa harus betul-betul membuat retail itu sendiri di dalam aplikasi tersebut. Nah, ini saya kira mengkaji ulang pemikiran Eric Rice dan Peter Thiel ini akan menyegarkan kembali pemikiran kita sebagai pengusaha startup, menyegarkan kembali niat kita dan minat kita terhadap pengembangan bisnis yang sedang kita jalani, tentunya sebagai sarana refreshment lah ya terhadap konsep-konsep yang sudah dibuktikan ya oleh banyak orang melalui buku-buku, melalui jurnal-jurnal, melalui teori-teori yang saya kira perlu kita baca dan kita lihat lagi gitu, untuk kebaikan dan keberlangsungan serta keberlanjutan bisnis kita ke depan. Oke. Salam sukses selalu untuk Anda para startup Indonesia. Saya Natun dari Surabaya. Saya lanjut dulu jalan. Happy weekend everyone. Bye bye.